Oke, langsung kita pada slide ketiga. Jadi teori Markov disebut sebagai proses stokastik. Apa itu? Yaitu bentuk khusus dari model probabilistik atau kemungkinan ya, probabilitas. Jadi proses stokastik merupakan proses perubahan probabilistik yang terjadi secara terus-menerus, di mana perubahan variabel di masa yang akan datang didasarkan atas perubahan variabel di waktu yang lalu, gitu ya. Jadi stretchingnya segitu. Jadi kemungkinan yang terjadi yang akan datang, ya kan? Kemungkinan yang akan terjadi di masa yang datang itu didasarkan atas analisa data-data yang telah berlalu, gitu. Jadi pada awalnya analisis Markov digunakan sebagai alat dalam analisis perubahan cuaca. Saat ini analisis Markov sering digunakan untuk membantu pembuatan keputusan dalam dunia bisnis atau industri. Jadi awal mula sejarahnya seperti itu. Jadi untuk memperkirakan cuaca, tapi perkembangannya adalah bermanfaat juga di bidang lain, yaitu untuk perkembangan bisnis. Kita pada slide ke-5. Jadi terdapat 3 prosedur utama untuk dilakukan. Oke ya, kita lihat ya teman yang join ya. Kita ada di slide ke-5. Jadi terdapat 3 prosedur utama untuk dilakukan, yaitu menyusun matriks probabilitas transisi, menghitung probabilitas kejadian di waktu yang akan datang, dan yang terakhir adalah menentukan kondisi steady state. Seperti itu. Bila diketahui status suatu kondisi awal, maka pada kondisi periode berikutnya merupakan suatu proses random ya, yang dinyatakan dalam probabilitas. Jadi prosesnya random. Proses random yang dinyatakan dalam probabilitas. Ini adalah proses random. Probabilitas transisi tidak akan berubah untuk selamanya. Probabilitas transisi hanya tergantung pada status awal. Contoh ya, masalah perubahan cuaca di Indonesia misalnya, hanya terdapat 2 macam cuaca, yaitu hujan dan cerah. Ya kan? Diketahui bahwa dalam masalah ini cuaca di Indonesia selalu berada pada salah satu dari 2 state atau status yang mungkin kata lainnya begitu. Perubahan dari satu state ke state yang lain pada periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas yang disebut sebagai probabilitas transisi. Jadi saya ulang lagi di sini, perlu dicamkan, perubahan dari satu state ke state yang lain pada periode berikutnya. Ya, jadi ini ngomong berikutnya, tapi datanya yang dipakai adalah masa lalu. Perubahan dari satu state ke state yang lain pada periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas yang disebut sebagai probabilitas transisi. Oke, slide selanjutnya kita bergerak ke slide 8. Misal ya, misalnya diketahui probabilitas perubahan kondisi atau cuaca, yaitu hujan cerah, karena memang perubahannya ada itu kan. Oke, 0,6, 0,8, 0,4, 0,2 itu angka-angkanya yang muncul. Oke, selanjutnya matriks probabilitas transisi, yaitu matriks tabel yang berisi nilai probabilitas perubahan state. Ada bisa Anda, kemudian hujannya itu ini ya,
Kemungkinannya adalah 0,6 dan 0,4. Kemudian 0,8, 0,8. Ingatkah kenapa kok itu angka-angkanya seperti itu? Based on Anda yang apa yang Anda pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, ada yang bisa mengira-ngira? 6 terus 0,4, 0,8, 0,2. Ada tahu jawabannya? Oh, ingat yang awal-awal ya, pertemuan kedua atau ketiga ya. Kita ketemu sama kriteria decision making. Kriteria decision making sama yang ada maximax minimax. Ini remember saja. Jadi kenapa itu 0,6, 0,4, 0,8, 0,2? Ada yang bisa jawab? Karena probabilitasnya kan dari 0 sampai 1. Ya, betul. Jawabannya tepat ya. Jadi total itu adalah 1. Gitu. Jadi 0,4, 0,6. Jadi jangan terkecoh yang ini. Ini ya. Jangan terkecoh yang ini. Anda, akhirnya data itu lebih jelas ketika di tabel. Oke, selanjutnya. Contoh kedua. Misal, diambil sampel sebanyak 1.000 konsumen yang terbesar dalam 4 merek sabun mandi yang digunakan, yaitu merek ABCD. Jadi, merek-merek yang ada di top of mind konsumen. Jadi, yang diambil 4. Insya Allah paham banget ya, apa namanya, insya Allah itulah top of mind. Insya Allah sudah tahu ya top of mind yang saya maksud top of mind. Digunakan ya, Allah sudah tahu ya. Kalau dia berarti Anda tahu. Kalau ada yang tanya, saya jawab, what is top of mind? Kalau enggak, oke, lanjut. Oke, slide selanjutnya. Masih di slide 10. Dalam hal ini, konsumen dapat berpindah dari satu merek ke merek yang lain. Perpindahan ini bisa disebabkan karena adanya promosi khusus atau perbedaan harga, iklan yang terus-menerus di TV dan lain sebagainya. Jadi, bisa saja konsumen itu beralih. Ini adalah sabun ya. Jadi, apa yang bisa mempengaruhi perpindahan konsumen itu dari merek A ke B? Banyak yang memicu itu, ya kan? Banyak yang bisa yang bisa mempengaruhi top of mind. Oke, selanjutnya pada slide ke-11. Tabel berikut menunjukkan pola perubahan konsumen menggunakan sabun mandi merek A, B, C, D. Seperti itu contohnya. Jadi ini adalah data-data. Data-datanya dari mana? Data-datanya dari data perusahaan yang dimaksud. Perusahaan apa? Misalnya Anda punya retail, dan sampai risetnya sampai Anda mengamati konsumen Anda itu yang paling sering menggunakan merek sabun ABC itu berapa banyak itu. Jadi Anda diposisikan misalnya adalah sebagai pengusaha retail yang menjual ini ya, di antaranya sabun, dan data-data itu yang Anda peroleh itu perubahan dari konsumen menggunakan sabun A sampai D. Jadi A, B, C, D. Jumlah konsumen bulan ini seperti itu. Perubahan selama periode mendapatkan atau kehilangan. Nah ini ya. Misalnya ini cara membacanya adalah misalnya sabun A. 20 konsumen.
Itu. Terus kemudian perubahan selama periode mendapatkan kehilangan. Jadi apa namanya? Ada konsumen baru 50 tapi kehilangan 45 konsumen lama. Sehingga diperkirakan misalnya bulan depan itu jumlah konsumen bulan depan adalah sekian. Gitu. Oke, dan selanjutnya untuk ABCD ya. Oke, pada slide 12. Dari tabel tersebut tidak diketahui berapa di antara 45 konsumen merek A yang berpindah ke merek B, C, atau D. Ya kan? Ini cuma gambaran besar aja. Dia kehilangan berapa konsumen yang untuk merek A 45, tetapi 45 itu didistribusikan berpalingnya dia ke B, C, D itu berapa besar itu belum tahu. Gitu. Ya, tidak ceritanya seperti itu. Dan sebaliknya juga tidak diketahui berapa di antara 50 konsumen yang berpindah ke merek A itu berasal dari konsumen yang mana, gitu. Ya kan? Jadi tahunnya dia ketambahan 50 konsumen baru saja, tapi dia kehilangan 45 konsumen lama, begitu. Oleh karena itu, dibutuhkan informasi yang lengkap tentang perpindahan konsumen dalam penggunaan sabun mandi. Ini, nah ini ya. Jadi, atas dasar survei konsumen, diperoleh hasil yang dituliskan pada tabel berikut. Tadi kan bulan ini adalah 220, kemudian mendapatkan dari jadi itu adalah breakdown dari kehilangan dan bertambahnya konsumen. Dia kehilangan berapa konsumen dan dia mendapatkan tambahan berapa baru konsumen, itu detailnya seperti itu. Itu ya. Kita seperti itu. Kita lanjut saja di slide 14. Dari tabel di atas dapat dibuat matriks perubahan merek sabun mandi. Gitu. Jadi kalau bulan ini itu state A-nya kalau bulan ini diwakili dengan nama-nama merek ABCD, maka bulan depan itu kondisinya seperti itu. Nanti silakan dicek dengan kalkulator masing-masing. Jadi ini ya, jadi ini based on yang di slide ke-13. Kemudian perubahannya adalah seperti ini. Dicek dulu ya. Oke. Sehingga matriks probabilitas transisinya adalah seperti ini. Ya. Itu. Silakan dicari. 0,796 itu adalah 175 per berapa kali berapa. Nah, silakan nanti di ini. Ya. Oke, contoh 3. Kasus 3. Sebuah perusahaan distributor beras yang memasarkan beras jenis Rojolele akhir-akhir ini menyadari adanya penurunan penjualan. Pihak manajemen mencurigai ada perpindahan jenis beras yang dikonsumsi pelanggan. Gitu. Untuk mengetahui sebab penurunan penjualan tersebut, perusahaan mengumpulkan data dari beberapa keluarga dengan cara mengambil sampel dari daerah yang paling besar mengalami penurunan. Data yang dikumpulkan sebagai berikut. Silakan dibaca sendiri. Jadi ini diwakili oleh 18 keluarga ya, keluarga ABC. Seperti itu. Bila dituliskan dalam bentuk tabel perubahan atau state-nya, diperoleh angka-angka seperti ini. Rojolele, IR36, Disegani, dengan status berikutnya atau tabel transisinya ke depan itu seperti ini. Ya. Silahkan nanti dicek. Slide selanjutnya sama seperti tadi.
yang sabun itu, maka diperoleh persentase 0,5, 0,33, 0,375. Oke ya, ini yang di versi warna putih. Nanti silakan di ini apa namanya jadi tracingnya gitu. Ini ada catatan yang perlu Anda perhatikan juga. Sel diagonal baik yang di slide sebelumnya merupakan probabilitas konsumen tetap setia ya, jadi tetap setia, tetap dalam pemilikan atau retention. Jadi konsumen setia. Oke, slide selanjutnya. Informasi yang dihasilkan dari analisis Markov adalah probabilitas suatu state pada periode ke depan. Nah, ini ekspresinya ini juga. Jadi analisis Markov itu menghasilkan probabilitas state atau kondisi-kondisi pada periode ke depan. Informasi ini dapat digunakan oleh manajer untuk membantu mengambil keputusan dengan cara perkiraan perubahan variabel di waktu yang akan datang berdasarkan atas perubahan variabel di waktu yang lalu. Oke, setelah data-data di atas, Anda dapat ini ya, catatan bahwa berapa konsumen bulan ini, kemudian Anda istilahnya untuk semua kasus ya, secara umum, Anda mendapatkan data kehilangan konsumen berapa banyak, kemudian Anda mendapatkan konsumen baru itu berapa banyak, tetapi awalnya adalah konsumen yang lama ataupun yang baru itu belum diketahui dia berpindah ke mana kalau kehilangan, ya kan? Atau kalau Anda mendapatkan tambahan konsumen, dia belum tahu, kita belum tahu juga bahwa dia berpindah dari merek apa menuju ke yang sekarang ini, gitu ya. Jadi seperti itu. Akhirnya di breakdown. Setelah mendapatkan data-data itu, terdapat dua cara untuk menghitung probabilitas kejadian di waktu yang akan datang. Yaitu apa? Pakai tree atau perkalian matrik. Itu bisa dipilih. Nah, ini adalah contoh pakai tree yang tadi yang ada yang kasus yang terdahulu ya. Cerah, hujan, kemudian ada sabun mandi, kemudian ada beras seperti itu. Hitunglah untuk ini yang yang cerah ya, yang cuaca ya. Hitunglah probabilitas cuaca yang berstatus hujan pada hari ketiga. Jika hari ini hari pertama berstatus hujan, jadi seperti itu. Karena Markov itu menghasilkan state yang akan datang. Jadi misalnya begini. Jadi pertanyaan di benak kita, karena kita harus memutuskan yang akan datang kan. Jadi misalnya hari ketiga itu nanti state-nya akan seperti apa. Nah, untuk menjawab itu, data yang dipakai adalah yang sudah kita dapatkan. Bisa punya gambaran ya, ini metode Markov itu untuk penyelesaian masalah-masalah seperti ini. Atau kalau yang di bawah nanti silakan diperhatikan contoh-contoh pengerjaannya juga. Atau langsung ya saya kasih kata kunci dengan gini. Hitunglah probabilitas cuaca yang berstatus hujan pada hari misalnya hari ke-7, hari ke-9 dan lain sebagainya. Ya, karena kita akan memprediksi probabilitas di waktu yang akan datang, gitu. Bisa, nggak harus langsung, nggak harus ke-3, ya ke-7, bisa ke-9 atau bisa ke hari keberapa yang Anda inginkan, gitu. Karena kasusnya adalah misalnya untuk ini ya bisnis ya kan, tapi ke depan Anda sebagai owner atau sebagai pengusaha atau ini pasti akan memutuskan banyak hal gitu. Jadi untuk keputusan yang lebih tepat seperti apa, metode Markov mungkin bisa dipakai langsung ya, langsung seperti penyelesaiannya adalah ini hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3. Jadi hujan, jadi ini based on pada ya, ini seperti ini. Nanti silahkan diperhatikan ini. Jadi hari kedua, hari ke-1 itu
based on tabel. Ini pakai free 04 06 04 ya itu. Karena ini ya total probabilitasnya adalah 1. Oke. Jadi tingkat langsung ya. Jadi probabilitas cuaca akan berstatus hujan pada hari ketiga. Jadi gampangannya begini. Kemungkinannya hujan di hari ketiga itu berapa ya persentasenya kayak gitu. Jika pada hari ini hari pertama status hujan. Jadi kalau misalnya hari ini hujan, nanti hari ketiga itu kemungkinannya hujan itu berapa persen ya gitu. Jadi singkat cerita atau singkat penjelasan bahwa hari ketiga yang status hujan itu kemungkinannya adalah 0,8. Nah, kalau kemungkinannya 0,8, Anda akan memutuskan berbuat apa atau mengambil tindakan apa untuk apa aktivitas perusahaan Anda, itu bisa Anda prepare gitu. Itu ya di antara keuntungannya. Atau kalau kasusnya adalah tadi sabun tadi pengguna sabun atau apa tadi beras kayak gitu ya. Anda sudah punya data-data yang Anda peroleh dari aktivitas usaha Anda. Gitu. Dan Anda memprediksikan, wah besok misalnya tahun baru, kayaknya kemungkinan gimana ya ini? Kita atau Anda sebagai yang punya perusahaan, menyetoknya bagaimana? Misalnya menyetoknya merek ini bagaimana? Nah, seperti itu ya. Karena Anda kan ini ya sudah punya data, maka perpindahan konsumen itu kan Anda sudah tahu kalau misalnya kaitannya dengan yang konsolidasi. Oh, kayaknya nanti itu kalau based on dari data-data perubahan konsumen, kayaknya nanti itu hari ketiga hari ketiga ya, misalnya hari bulan Januari atau habis tahun baru itu kayaknya perilaku konsumen itu akan seperti ini untuk sabun ABC atau beras bla 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 seperti itu, sehingga Anda bisa memprediksikan seluruh aktivitas penting atau keputusan penting yang ada di perusahaan Anda. Jadi seperti di awal-awal ketika kita pertama kuliah, kalau Anda tertarik dengan riset operasi, karena kalau bagi saya menarik ya. Jadi silahkan eksplor sendiri, metodenya itu banyak banget. Dan yang kita pelajari itu hanya segelintir saja pada semester itu. Gitu ya. Jadi kalau ini kita pakai perkalian matrik ya. Jadi perkalian matrik probabilitas tree sangat membantu bila periode ke-1 di masa depan cukup kecil. Nah ini, jadi ternyata penyelesaian dengan probabilitas tree itu bermanfaat bila berarti adalah pada periode T di masa depan cukup kecil. Periode T ya, tadi saya salah. Bila ingin diketahui probabilitas status pada periode T di masa depan, di mana T cukup besar, maka penyelesaian dengan probabilitas tree menjadi tidak efisien. Misalnya kalau Anda ingin tahu kayaknya kemungkinan besarnya seperti apa ya data itu, tapi itu based on-nya data-data yang sudah ada. Makanya ketika Anda punya data yang akurat dan datanya tidak sembarangan diambil, maka akan lebih presisi ya untuk memperkirakan perilaku konsumen ke depan seperti apa. Jadi nggak sembarangan. Ketika Anda teliti mengambil data, kemungkinan akan prediksi perilaku konsumen seperti yang akan datang itu akan lebih mendekati tepat begitu. Jadi ternyata di sini ada jalan keluarnya untuk bila Anda mengetahui persentase yang besar, yaitu pakai matrik. Yang tri tadi adalah efisien bila
periode kedepannya adalah kecil yang Anda inginkan. Contoh, nah ini contoh yang untuk matrik ya, untuk penyelesaiannya pakai matrik. Ini contoh apa namanya kasus anggota ini akan beroperasi bila tidak sedang mogok. Artinya bahwa dalam masalah ini anggota selalu berada di dalam salah satu dari dua status yang mungkin, yaitu jalan atau mogok. Itu sederhananya, ya kan? Jadi kalau nggak mogok, ya bisa dioperasikan. Probabilitas transisi disebut sebagai berikut. Hari ini, misalnya, Anda sebagai pengusaha moda transportasi darat misalnya, Anda punya data, jalannya yang jalan itu adalah sekian besar, kemudian yang mogok adalah sekian besar. Gitu. Ketika diawali dengan mogok dan apa namanya istilahnya, angka yang Anda peroleh adalah 0,8, maka apa namanya pasangannya adalah 0,2 itu. Ya. Pemilik usaha ingin mengetahui probabilitas anggota berstatus jalan pada hari ketiga. Jika anggota tersebut berstatus jalan pada hari ke-1-nya ini, jadi ke-1-nya ini ya kita itu. Probabilitas setelah anggota berstatus jalan pada hari ketiga, jika anggota tersebut berstatus jalan pada hari ini, hari ke-1, dapat dituliskan dengan C3, karena pengennya jalan ya, maksudnya jalan, D-nya itu jalan, D3 itu adalah di ketiga. Probabilitas suatu anggota berstatus mogok pada hari ketiga, jika anggota tersebut berstatus jalan pada hari ini, hari ke-1, dapat dituliskan sebagai simbol seperti itu. Mogok, terus ketiga itu adalah hari ketiga, dan seterusnya. Dengan penalaran yang serupa, ya. Nah, probabilitas anggota berstatus jalan ataupun mogok pada hari ke-1 ditulis dalam vektor baris sebagai berikut. Jadi ini adalah ini ya, vektor baris. Jalan mogok. Satu-satu ya. Satu. Maksudnya hari posisi ke-1, hari ke-1. Probabilitas anggota berstatus jalan ataupun mogok pada hari kedua dituliskan seperti itu, ya kan? Jadi 0,6, 0,4 dan seterusnya itu adalah based on angka yang ada di tabel. Selanjutnya, hari ketiga seperti itu, semuanya berdasarkan pada tabel. Jadi yang ini adalah ini ya, dasar dari ini matrik, operasi matrik. Nanti silahkan diteliti. Jangan lupa cara mengoperasikan matriknya ya. Nanti baris dengan kolom, jadi baris dikalikan kolom, baris dikalikan kolom kayak gitu. Dalam banyak kasus, analisis Markov akan menuju pada suatu kondisi seimbang atau steady state, yaitu suatu kondisi di mana setelah proses Markov berjalan selama beberapa periode, maka akan diperoleh nilai probabilitas atau suatu set yang bernilai tetap, gitu. Jadi gampangannya adalah ketika kita memprediksikan itu dengan data yang teliti ya, jadi data yang diambil, jadi kuncinya adalah kita dapat datanya adalah valid, bukan data ngawur, bukan data yang sembarangan kayak gitu, data yang terburu terus ini aja kayak itu, nggak teliti tadi. Jadi ketika kita dapat data yang teliti, kondisi sekarang dan masa lalu maksudnya, karena kan kita akan prediksi ke masa yang akan datang. Nah,
Ketika kita menghitung probabilitas, kuncinya langsung dikasih langsung dikasih keywordnya ya. Jadi ternyata ketika kita menghitung banyak sekali periode itu, jadi Markov membuktikan bahwa ternyata ada masanya probabilitas itu bersifat tetap itu pada masa periode tertentu. Jadi singkat cerita begini, kalau sederhananya ngomong gini, yang banyak sudah menghitung probabilitas, akhirnya prediksi ke hari ini, misalnya saya ngawur aja ya, cuma sebagai contoh aja, misalnya hari ke-100 atau ke-700 sekian, pasti nanti polanya akan sama di bulan ini loh, kayak gini. Nah itu saking lengkapnya ya. Jadi kita bisa memprediksikan kayak perilaku konsumen itu seperti apa itu, karena ada kondisi steady state. Jadi kalau mungkin Anda pernah mendengar suatu pernyataan lewat seminar atau apa mungkin ya, prediksi nanti penggunaan air atau apa bla 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 di tahun 2030 adalah bla 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 bla, itu based on karena base data itu pengolahannya adalah berdasarkan data yang sudah ada, itu cuma contoh saja. Jadi nanti ke depan kalau penggunaannya misalnya penggunaannya bahan bakar atau apa, itu ke depan itu akan seperti apa. Tapi untuk yang kasus-kasus yang lebih rumit itu memang ada variabel-variabel yang harus teliti banget gitu. Misalnya, contoh ya, prediksi nanti konsumsi gini itu tahun 10 tahun ke depan itu seperti apa. Nah itu memang tidak bisa sesederhana ini ya, sederhana seperti Markov ya. Karena apa? Perlu ini juga, perlu misalnya faktor ini, cadangannya yang ada berapa, dan istilahnya banyak lah pokoknya. Jadi misalnya tuh ya kayak sebelumnya dulu kan masyarakat Indonesia itu familiar dengan minyak tanah, ya kan? Saking cintanya sama minyak tanah, mau dikonversi ke LPG kan banyak protes waktu itu. Nah, jadi intinya perilaku yang ke depan, konsumen yang ke depan itu seperti apa, itu juga berdasarkan juga kalau kasusnya ini ya, bahan bakar fosil ya, itu based on juga ketersediaan yang ada di dalam buminya Indonesia itu berapa. Nah itu harus yang tahu ya kayak gitu. Itu logikanya. Kemungkinan besar yang tahu adalah negara sebagai pengelola ini. Jadi memang kasus-kasus tertentu itu memang variabelnya lebih banyak lagi yang diperhitungkan untuk memprediksi kondisi ke depan itu seperti apa. Itu hanya contoh. Itu contohnya berkembang aja. Dan seterusnya. Dan ini adalah cara matrik seperti ini. Steady state, oke. Kita singgung steady state. Suatu analisis Markov dapat saja oke ya, ini yang penting juga. Suatu analisis Markov dapat saja tidak mencapai kondisi steady state. Jadi ada kalanya, memang pada faktanya adalah karena ini ya, namanya probabilitas ya. Ada yang steady state dan ada yang tidak mencapai steady state. Itu ada juga. Kenapa itu? Andai perhitungan dilanjutkan, maka probabilitas, kita kembali ke ini ya, kembali ke akord ya. Andai ini ya, contoh steady state. Andai perhitungan dilanjutkan, maka probabilitas anggota berstatus status
based on data sebelumnya. Singkat cerita adalah setelah itu 7, 8 dan lain sebagainya. Nah, di sini singkat cerita kita yang poin pertama di slide 35. Dari hasil tersebut terlihat bahwa perubahan probabilitas status untuk periode selanjutnya makin kecil, sehingga akhirnya tidak tampak adanya perubahan. Tercapai mulai periode ke-7, ya kan? Jadi kayak nggak ada perubahan gitu loh, ya kan? Perubahan angkanya pun sekian angka di belakang koma. Jadi kayak hampir-hampir kalau dibulatkan itu tetap. Maksudnya seperti itu. Itu dicapai di mana? Dicapai pada mulai di hari ke-7, yaitu 0,33. Nah, itu maksudnya begitu ya, kok sampai gambarannya steady state itu. Sehingga pemilik usaha angkutan dapat menyimpulkan jika pada awalnya angkutan bisa berjalan, maka setelah beberapa periode di masa depan, probabilitas jalan itu adalah 0,66, probabilitas mogok itu adalah sekian. Nah, gitu. Ini contoh yang sederhana, karena statusnya adalah mogok dan ini. Itu tadi, karena ketika dihitung terus gitu, perubahannya tidak jauh beda, ketika pembulatan itu sama aja. Gitu ya, insya Allah semoga semakin paham. Kenapa kok bisa jadi steady state? Itu probabilitas status di masa depan, jika awalnya adalah mogok dapat dilakukan dengan cara serupa, tapi awalnya jalan yang ini mogok, ya kan? Akhirnya singkat perhitungan atau singkat penjelasan, Anda bisa ini ya, memperhatikan bahwa perubahan dari persentase itu adalah akhirnya ini 0,6, karena ini masih ada dalam hitungan metrik, ya, mogoknya sekian, jalannya sekian, itu sampai ke hari ke-9. Kalau awalnya adalah mogok, gitu. Oke, sekarang kesimpulannya adalah dari hasil di atas terlihat bahwa perubahan probabilitas status untuk periode selanjutnya makin kecil sampai akhirnya tidak tampak adanya perubahan, tercapai mulai dari periode ke-8. Sehingga pemilik usaha angkutan dapat menyimpulkan bahwa jika pada awalnya angkutan tersebut berstatus mogok, maka setelah beberapa periode di masa depan, probabilitas akan jalan itu adalah sekian dan sekian. Gitu. Jadi entah mogok ataupun awalnya jalan, maka pada periode yang akan datang, dari sekian periode yang akan datang itu akan cenderung berstatus persentasenya sama. Ya. Satu. Jalan mogok. Ini kalau dihitung di awalnya jalan. Itu maksudnya steady state itu. Ya. Gitu. Dan ini adalah menyimpulkan rumus aja. Tadi jalan ya. Ini yang pada poin kedua itu. Dari kedua hasil tersebut terlihat bahwa apapun status awalnya, maka nilai probabilitas status di masa depan itu akan cenderung konstan. Gitu. Itu maksudnya. Jadi ya itu kalau kita kembalikan ke ini ya, apa yang saya bilang tadi sebagai contoh pengembangan aja. Saya memprediksikan perilaku konsumen yang penggunaan air lah. Kita harus punya data yang akurat tentang perilaku konsumen pengguna air di Surabaya, gitu. Atau minimal dikecilkan di perubahan atau NP lah. Gitu. Misal ini cuma contoh. Tapi akan pada masa akan datang, misalnya Anda punya kebetulan untuk memprediksi sesuatu, akan nanti cenderung punya steady state. Tetapi di teori yang disampaikan di slide tadi, yang di atas tadi, bahwa ada kalanya juga tidak. Ini adalah ini ya, apa istilahnya, perumusan aja, bisa dicermati.
Ini. Jadi ini merumuskan saja apa-apa yang dijabarkan di slide sebelumnya, gitu. Kita pada slide ke-42, hasil singkatnya adalah seperti ini. Jadi diketahui rumus yang ada pada slide sebelumnya, ini disarikan pada slide ke-42. Tadi ya, jalan mogok seperti itu. Ini oke ya, seperti yang sudah itu tadi ya, karena totalnya 1, maka ketika dikurangi ya, kalau 0,3 dikurangi 0,3 adalah sekian. Oke teman-teman, itu aja. Silahkan di ini ya, silahkan di ulang kembali belajarnya. Anda sambil mengeceknya dengan kalkulator. Itu. Dan terakhir, bila pemilik anggota tidak puas dengan kondisi tersebut dan ingin meningkatkan kondisi perusahaan, sehingga misalkan pemilik anggota akhirnya menggunakan suku cadang asli dalam setiap perawatan, sehingga diperoleh matrik transisi baru adalah seperti ini. Nah itu beda lagi. Ya, karena ini ya teman-teman, misalnya sudah diketahui kalau misalnya kondisinya adalah seperti ini, maka probabilitas yang akan datang itu adalah kondisinya seperti ini. Nah, karena dia tidak puas, maka dia pakai suku cadang yang baru. Nah, itu akan menghasilkan data matrik yang baru, sehingga mengolahnya adalah diolah lagi biar nanti hasilnya tuh persentase jalannya tuh lebih gede daripada pokoknya gitu. Nah, itu dikerjakan dengan cara yang sama, tetapi datanya adalah ada data yang diolahnya adalah baru karena pakai suku cadang ya kan. Jadi singkat cerita, bila pemilik angkot tidak puas dengan kondisi tersebut dari hitungan-hitungan itu, mungkin persentase mogoknya dia ingin mengecilkan dan ingin meningkatkan kondisi perusahaan, sehingga misalkan pemilik angkot akhirnya adalah menggunakan suku cadang asli dalam setiap perawatan, sehingga diperoleh matrik transisi baru adalah ini. Ini angka-angka ini adalah ini ya, istilahnya based on ini ya, totalnya adalah 1. Itu ingat bagaimana untuk mendapatkan persen. Jadi kalau disederhanakan, bagaimana caranya untuk mendapatkan persentase kecil dari apa yang tidak kita inginkan. Nah, makanya data itu diolah di awalnya. Jadi, kita harus ngutang-atiknya di sini. Ngutang-atiknya di sini, sehingga nanti hasilnya adalah prosesnya kecil, gitu. Yang mogoknya kecil. Gitu. Itu teman-teman sebagai gambarannya. Oke, sudah hampir 1 jam kita belajar hari ini. Oke, I'm sorry. Ya, ini jadi ada ini ya. Jadi data yang baru tadi diolah. Ini hasilnya seperti ini. Ini kan ada matrik baru tuh. Kemudian diolah seperti ini. Akhirnya yang mogok jadi lebih kecil. Di slide ke-47. Jadi terdapat pertambahan jumlah anggota yang dapat beroperasi, yaitu sebanyak 6 angkot per hari. Dari 67 kendaraan jadi 73 kendaraan. Dalam hal ini, manajemen perlu mempertimbangkan apakah pertambahan biaya karena membeli suku cadang asli dengan kenaikan penerimaan sebagai akibat bertambahnya jumlah angkot yang jalan sudah sesuai atau belum. Itu yang juga perlu pertimbangan. Jadi ternyata menghandle perusahaan itu memang tidak mudah dari dulu ya. Tapi akhirnya kita tahu tidak mudahnya itu seperti apa. Begitu. Kalau sekarang ya.
Jadi ternyata ya, setiap yang diamanahi atau menghandle suatu bagian-bagian tertentu yang jadi top leadernya, tanggung jawabnya besar. Kalau nggak hati-hati, maka berdampak ke banyak orang. Seperti itu. Oke teman-teman, sudah pada slide terakhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.